Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM Provinsi Kepulauan Riau dan Tanjung Pinang menggerebek pabrik kosmetik ilegal di sebuah rumah Komplek Citra Onyx, Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan pada 24 April 2024 malam. Penggerebekan itu dilakukan berdasarkan informasi warga yang didapatkan BP POM tentang adanya kosmetik tanpa izin edar yang dijual bebas di salah satu toko kosmetik di wilayah Bintan. Alhasil, dari penggerebekan tersebut, tim BP POM dengan didampingi aparat TNI Polri berhasil menyita sebanyak 80 item produk kecantikan seperti skincare yang sudah diproduksi sendiri tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan anjuran kesehatan. Puluhan produk kosmetik seperti body lotion dan krim serta alat bantu untuk proses pengolahan pun berhasil diamankan di sebuah rumah mewah milik Kiki Riana di Jalan Permaisuri, Tanjung Uban. Untuk menelusuri jejak di mana rumah produksi kosmetik milik Kiki Riana tersebut berada, tim reportase harus melewati sebuah perkampungan warga di kawasan Tanjung Uban, Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dari jalan umum masuk ke sebuah gang kecil untuk menuju ke rumah produksi milik Kiki Riana tersebut harus melewati sedikit tanjakan dengan jarak tempuh lebih dari 1 km dari jalan umum. Sedikit menanjak, usai melewati perkampungan tidak jauh dari rumah Kiki Riana, tim reportase juga disuguhkan dengan pemandangan komplek eksklusif. Di rumah inilah aparat gabungan BP POM dan TNI Polri melakukan penggerebekan aktivitas produksi ilegal skincare yang kemudian dipasarkan secara bebas di Pulau Bintan tersebut. BP POM menduga aktivitas produksi ilegal skincare tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2021 dan turut dipasarkan secara bebas melalui platform media sosial lainnya. Hingga kini, usai dilakukan penggerebekan aparat gabungan, pemilik rumah Kiki Riana lantas menghilang, bahkan menghindar panggilan tim BP POM Tanjung Pinang untuk proses tindakan hukum dan bertanggung jawab atas aktivitas ilegal yang dilakukan selama ini. Di Lokapom di Kota Tanjung Pinang sudah mengirimkan surat pemanggilan gitu ya pada yang bersangkutan. Nanti yang bersangkutan harus datang ke kantor untuk di BAP gitu kan. Nanti untuk kelanjutan lebih lanjutnya hasilnya akan kami beritahukan pada pers, gitu akan dikabari lagi untuk terkait jadwal konferensi persnya dari Lokapom di Kota Tanjung Pinang. Sejauh ini udah berapa kali Pak untuk tersangka dipanggil ke? Untuk surat pemanggilan sudah 2 menuju 3 kali ya, nanti akan dilakukan lagi, dikirimkan lagi surat pemanggilannya dan akan dikabari lagi lah untuk kelanjutannya seperti apa. Alasannya dia tidak hadir Kak? Kalau itu harus belum ada. konfirmasi, belum ada sih ya, saya konfirmasi lagi ke kepala gitu ya. Kalau pada dia nggak datang waktu itu ada tindakan gimana? Kalau tidak datang itu akan nanti dijemput ya, sama mungkin akan berkoordinasi dengan aparat. Jemput paksa ya. Tidak mau tawar-menawar dengan proses hukum, BP POM berencana akan kembali memanggil para pemilik rumah produksi skincare tersebut. Dan jika tidak ditanggapi, maka pihaknya akan memanggil paksa para pemilik rumah cantik Kiki Riana tersebut bersama aparat hukum. Menurut BP POM, bahan produksi skincare milik Kiki Riana sengaja didatangkan dari Cina, lalu kemudian diolah kembali menjadi barang yang menarik untuk dipasarkan. Namun, praktik itu dianggap ilegal dan menyalahi aturan.
Karena untuk mengolah secara resmi produk kecantikan yang sesuai standar kesehatannya, nyatanya sudah diatur. Dan siapapun pelakunya yang sengaja melanggar ketentuan tersebut pasti bakal ditindak agar tidak membahayakan kesehatan konsumennya. Jadi kasusnya kemarin itu seharusnya kan dia adalah maklon. Nah, maklon ini saya jelaskan ya, maklon itu adalah berkontrak produksi gitu. Jadi mungkin mereka memiliki hak atas merek, tapi yang memproduksinya tidak boleh mereka sendiri, karena maklon itu artinya berproduksi diproduksi di pabrik atau di tempat lain. Jadi dia hanya memiliki ibaratnya bisa brandnya gitu ya, tapi untuk memproduksi kosmetiknya itu harus di pabrik yang tersertifikasi gitu sama BPOM gitu. Jadi kalau kita maklon itu memang memproduksinya itu harus di tempat yang terdaftar tersebut gitu. BPOM memastikan bahwa Rumah Cantik Kiki Riana tidak memiliki izin resmi untuk aktivitas produksi skincare. Tidak hanya itu, untuk sebuah rumah produksi kecantikan, BPOM memastikan ada syarat-syarat khusus yang wajib dipenuhi agar benar-benar memiliki standar dan tidak menyalahi aturan hukum. Harusnya tidak berproduksi sendiri, tapi sekarang masih didalami. Dan misalnya kalau masyarakat apakah boleh gitu memproduksi sendiri di skala rumahan, nah itu sebenarnya boleh untuk golongan B ya, kosmetik golongan B. Dalam hal ini harus mengurus dulu tapi ke BPOM untuk sertifikat namanya cara produksi kosmetik yang baik atau CPKB. Nah itu akan diperiksa dulu sama petugas, jadi tidak langsung memproduksi gitu ya. Kalau masyarakat mungkin ada yang UMKM mungkin yang berminat untuk mendaftarkan kosmetik, itu boleh aja, silakan datang mungkin ke kantor Lokapam Tanjung Pinang untuk syarat-syaratnya gitu ya. Tapi untuk informasi awal itu harus mengurus namanya dokumen cara produksi kosmetik yang baik. Jadi nanti diperiksa sama petugas apakah tempatnya layak, tempat produksinya layak gitu ya. Jadi apakah peralatannya udah layak atau belum. Jadi tidak bisa langsung berproduksi seperti itu, sudah harus terdaftar dulu di BPOM. Selain itu ada lagi nggak syarat-syarat untuk UMKM atau masyarakat yang ingin memproduksi skincare sendiri gitu? Yang pasti itu tadi sih yang pertama sekali harus dimiliki adalah NIB atau nomor induk berusaha ya. Silakan diurus di kantor OSS atau di DMPTSP, bisa di kantor MPP, nanti ditanyakan diurus untuk NIB-nya. Kemudian harus memiliki ruangan produksi, misalnya minimal 3 ruangan, misalnya ada ruang ganti, kemudian ruangan produksi dan ruangan non produksi. Jadi tidak bisa serta-merta kalau UMKM saya harus bisa langsung produksi, itu tidak bisa, harus mengurus dulu nanti namanya CPKB. Setelah NIB tadi bisa mengurus denah dulu ya, jadi denah, dibuat denah ruangannya gitu, jika disetujui sama BPOM baru nanti bisa mengurus lanjut ke CPKB. Entah seberapa besar keuntungan yang didapatkan Kiki Riana dalam bisnis skincare kecantikannya ini. Namun, bisa dipastikan produk yang diolah sendiri ini dipasarkan sendiri secara bebas di toko Rumah Cantik Kiki Riana, tepatnya di Jalan Permaisuri, Tanjung Uban. Bahkan tidak hanya itu, produknya juga dipasarkan bebas melalui platform media sosial. Dua karyawan Kiki Riana mengaku bahwa pelanggannya jauh merosot sejak rumah produksi skincare milik bosnya digerebek aparat gabungan. Biasanya, para pelanggan yang memburu skincare kerap kali ramai dan tidak pernah tidak ada pembeli. Sama baju gitu, produk-produk dari Bangkok gitu ya. Mbak, ada dampak nggak? Nggak ada sih. Ini toko terbuka Iya, ya setelah toko terbuka. penjualannya gimana? Jualannya seperti biasa. Ya. Jadi kalau pengunjung rata-rata satu hari seperti biasa ramai atau Enggak sepi sih. itu? Sama yang itu mungkin jadi sepi ya. Tapi adalah 1-2 orang datang. Biasanya ramai, Mbak. Ya, biasa rame. Biasa pengunjung beli atau apa nih ke toko ini? Beli skincare, sebenarnya
massage, spa, massage gitu. Contohnya paling banyak dibeli itu apa? Skincare juga. Biasanya paling banyak skincare. semenjak penggeledahan itu produknya masih ada atau gimana? Ya, ada lagi udah di sini. Tidak hanya karyawan yang berharap proses hukum segera selesai, namun warga yang mengenal Kiki Riana pun menyarankan agar bersikap kooperatif. Meskipun warga mengenal pemilik rumah produksi bukan orang yang suka bergaul, apalagi ramah terhadap lingkungan sekitar. Sejauh ini kurang bergaul lah orangnya. kurang bergaul, Iya. tertutup ya Bu? Iya, tertutup. Itu Mbak Kikinya aja atau Sama suaminya lah. suaminya? Iya, Berarti beliau ini udah lama tinggal di sini, Bu? udah lama. Tahun 2000 lah. Tahun Saya 2000. jadi RT, dia pindah sini. Iya, Sepengetahuan Ibu, Mbak Kiki sekarang di mana? katanya di Batam. Berarti ini udah lama ditinggal, Bu, rumahnya, Bu? Iya, rumahnya ditinggal udah lama. Kemarin kan itu yang gebrakan itu sekali paginya dia pergi ke Batam, antar anaknya katanya berobat. Itu aja lah. Iya, Pakai surat ada. Sudah 3 kali. Iya, ada panggilan. 3 kali ya. Ibu sudah memberitahukan kepada Bapaknya. Iya. Saat surat pemanggilan itu memang nggak ada beliau di rumah? Nggak Bu? ada. Iya, nggak ada. Maksudnya ya lah baik-baik saja kan. Ini dipanggil ya dateng kan gitu. Ini nggak ada. Alasannya anaknya sakit, nah, nggak tahu lah. Pihak BP POM masih terus menunggu itikat baik pihak Kiki Riana untuk mengklarifikasi aktivitas ilegal yang sudah dilakukan sejak bertahun-tahun tersebut. Dan pihak BP POM sampai saat ini masih terus mendalami kemana produk skincare tersebut dipasarkan, bahkan melacak tempat distributor lainnya yang bekerja sama melakukan aktivitas ilegal. Iya, itu kan kalau di Bintan itu ada kewenangan dari ada loka di sana ya, Ranpa Tanjung Pinang. Dan sekarang masih proses untuk pendalaman. Itu aja ya untuk ininya. Untuk yang ilegal itu gimana? Iya, nanti kita melakukan pendalaman ya. Untuk Bepom Batam, Pak, apakah akan melakukan penelusuran juga di sini terkait potensi gudang dan juga produksi? Kalau kami terkait dengan kegiatan penindakan, tentunya kami secara berkala melakukan penelusuran ya, penelusuran juga menerima laporan dari masyarakat ya, terkait baik itu gudang maupun distributor yang juga obat maupun makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pak, selama 2 tahun terakhir ada berapa sih gudang atau rumah produksi ya temuan? Iya, temuan kami kalau produk ilegal kosmetik di Batam. Oh, ada beberapa ya, ada beberapa temuan, misalkan di tahun 2023 gitu ya, kita ada 6 perkara yang kita produce sampai ke pidana ya. Itu juga sudah ada putusannya ya, sampai ke tahap 2 dan tinggal di persidangan. Bagi pengguna yang sengaja menggunakan bahan kosmetik ilegal, dipastikan akan mengancam resiko tinggi bagi kesehatan diri. Risiko kesehatan yang berpotensi diidap akibat penggunaan kosmetik tersebut dapat menyebabkan efek akronosis atau kulit menjadi kehitaman. Tidak hanya itu, dampak lainnya dapat menyebabkan iritasi kulit gatal, bengkak, kemerahan, kering, atau mengelupas, dan menyebabkan cacat lahir pada janin. Dokter kecantikan Sudarsono menyampaikan sesungguhnya ada sejumlah zat berbahaya yang kerap kali digunakan untuk bahan olahan produk kecantikan yang dilarang dan sering ditemukan BP POM. Salah satunya campuran pewarna pakaian. Di
BP POM sendiri mereka ada lampiran bahan-bahan yang tidak boleh digunakan sekitar 1.300-an bahan berbahaya. Namun dari penelusuran data yang saya temukan ada beberapa produk atau produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang sering ditemukan oleh BP POM. Dari penelusuran ada sekitar 6 bahan berbahaya yang kita temukan. Yang pertama pewarna pakaian, yang kedua merkuri, yang ketiga hidrokinon, yang keempat tretinoin, yang kelima logam berat terutama timbal, yang keenam bahan aktif steroid. Keenam bahan tersebut termasuk zat berbahaya, nggak boleh digunakan dalam produk kosmetik. Okay. Nah, untuk yang dari keenam tersebut ternyata yang paling tinggi nih dari penemuan BP POM adalah kandungan pewarna sekitar 34%. Pewarna ini sering kita temukan pada lipstick, kutek, blush on. Bahan aktif yang tidak boleh di kosmetik yang ketiga yang paling sering adalah hidrokinon. Mungkin sering kita temukan produk ini pada krim pemutih. Pemakaian hidrokinon ini juga memiliki efek samping pada kulit. Dia bisa menimbulkan iritasi, bisa menimbulkan alergi kulit, dan bisa membuat kulit menjadi lebih gelap, berwarna abu-abu kebiruan yang kita sebut ochronosis. Sedangkan efeknya di luar kulit bisa merusak ginjal, bisa memicu kanker, dan menyebabkan kecacatan pada bayi. Jadi tidak boleh digunakan pada ibu hamil. Nah, efek singkatnya memang kalau pada kulit bisa menimbulkan iritasi, kemerahan, jadi bersisik, dan efek jangka lamanya bisa merusak organ tubuh, baik tadi ginjal, saraf, jantung. Jadi efek sampingnya sangat luas. Untuk menghindari penggunaan kosmetik berbahaya tersebut, ia menyarankan saat proses transaksi wajib melihat kode registrasi melalui website resmi BP POM agar terhindar dari penggunaan kosmetik yang diharamkan, seperti kosmetik yang ditemukan di wilayah Bintan ini.